Hai, masih bersama Sebar Indonesia. Kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Yang kami harapkan, pada edisi lalu kita sudah bisa membuat akun channel YouTube. Maka pada edisi kali ini, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu trik membuat konten video. Kami sendiri Explore Indonesia belum memiliki pengalaman dan tidak memiliki ilmu membuat video yang baik. Pokoknya pergi ke satu tempat, kemudian buat videonya, mengeditnya, lalu menguploadnya. Terus terang, ini kami sendiri menganggap sudah bagus. Tetapi lalu ada dua pertanyaan besar yang ada di benak kami. Yang pertama, apa sahabat-sahabat dan penonton suka dengan video ini? Yang kedua, apa sudah sesuai dengan ilmu pervideoan? Banyak pengambilan gambar yang goyang, tidak fokus. Ya, sampai saat ini kami masih terus belajar dengan melihat video-video dari para YouTuber yang sudah beken, yang lama maupun pemula yang kami anggap bagus. Kemudian kami melihat dari tutorial-tutorial yang ada. Selanjutnya mencoba membuat ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Episode kali ini kita belajar tentang trik membuat konten video. Pertanyaan besarnya dalam sesi ini adalah bagaimana pengambilan konten video yang baik. Di hasil pembelajaran kami menjadi YouTuber selama kurang lebih 2 tahun ini, yang paling mudah sebenarnya adalah pengambilan video, adalah siaran langsung atau live streaming. Saya melihatnya dari para YouTuber yang ada, banyak kelebihannya. Antara lain, pertama bisa menyampaikan informasi secara cepat karena tidak perlu editing, nggak pakai ribet. Live bisa menggunakan HP atau laptop. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah ada persyaratan tertentu untuk YouTuber pemula untuk live streaming, yaitu kita sudah pernah mengupload beberapa video. Setelah itu baru tombol live streaming aktif. Intinya di sini, untuk yang baru membuat akun YouTube belum bisa menggunakan live streaming. Dari hasil pembelajaran kami selama 2 tahun, buat teman-teman yang pemula dan ingin langsung live streaming, cari saja akun teman-teman yang ada yang sudah tidak digunakan. Bisa diminta atau dibeli. Lalu kalau memang sudah melihat video ini, langsung ingin action. Apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk live streaming atau siaran langsung? Pertama, bisa menggunakan HP Android. Kalau yang belum memiliki tripod atau gimbal, pakai tangan saja dulu. Walau kadang-kadang gambar yang diambil sering goyang. Tetapi kalau memiliki tripod atau gimbal, silakan digunakan ini. Tentu hasilnya akan lebih baik lagi. Karena ini berpengaruh dengan penonton. Hasilnya akan goyang-goyang kalau menggunakan tangan. Berapa sih harga tripod atau gimbal sekarang? Teman-teman bisa melihat di media cetak. Banyak jenisnya dan harganya bervariasi. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Pilihan ada pada teman-teman semua. Saran saya sebagai pemula, pakailah yang ada seadanya dulu. Explore Indonesia sendiri baru menggunakan gimbal untuk HP baru 2 bulan terakhir ini. Selama ini ya pakai tangan saja. Jadi mohon dimaklumi kalau hasilnya belum memuaskan. Yang kedua, bisa menggunakan live dengan OBS Studio. Kalau ini harus menggunakan laptop. Semuanya alat yang digunakan adalah punya teman-teman sendiri, bisa menggunakan clip on. Karena kalau tidak pakai mic clip on, jaraknya antara HP atau kamera LSR dengan yang berbicara, suaranya tidak terdengar, apalagi kalau berada di keramaian. Explore Indonesia sendiri baru menggunakan mic clip on sekitar 4 bulan ini. Selama ini tidak menggunakan apa-apa, jadi suaranya sering hilang-hilang. Kembali saran saya, bagi sahabat-sahabat yang memiliki uang lebih, bisa membeli alat ini. Harganya bervariasi, silakan dicek di medsos ya. Sahabat semua, di materi ini saya memberikan narasi-narasi dulu ya. Nanti di episode selanjutnya akan diberikan contoh-contohnya. Yang kedua adalah rekam video. Bagaimana perekaman dilakukan? Kita bahas dulu. Yang pertama adalah menggunakan HP Android. Kalau teman-teman menggunakan HP, penggunaan HP yang bagus, yang memiliki resolusi yang tinggi. Tetapi kalau belum memiliki HP yang memiliki resolusi yang tinggi, tidak apa, pakai yang ada dulu.
Nanti kalau ada rezeki bisa menggunakan yang lebih baik lagi. Nah, tetapi ada yang perlu diperhatikan nih. Kalau menggunakan HP, jangan digunakan di tempat gelap. Gunakan di tempat terang, kalau bisa di siang hari. Karena cahaya yang terbaik adalah cahaya matahari, cahaya yang alami. Apabila menggunakan HP Android, ini bisa langsung diaudit atau tanpa edit. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan. Pakai yang gratisan saja dulu. Kalau ada biaya lebih, baru beli. Seperti bahasa Indonesia di awal-awal, ada yang gelap, tidak terlihat. Bagaimana caranya kalau tanpa edit? Gampang sekali. Kita menggunakan sistem pause. Jadi kita rekam, kita pause dulu, rekam dan stop dulu, nanti pindah lagi, rekam lagi, nanti pause lagi, begitu seterusnya. Akhirnya nanti kalau sudah selesai, maka akan menjadi satu video utuh. Syukur kalau bisa mencapai 10 menitan durasi untuk satu videonya. Perekaman berikutnya bisa menggunakan kamera SLR atau kamera-kamera jenis lain yang bisa digunakan untuk perekaman. OBS Studio. OBS ini gratisan ya kawan-kawan. Untuk download dapat menggunakan laptop. OBS sangat lengkap juga sahabat. Dia bisa juga digunakan screen capture. OBS ini juga bisa digunakan untuk siaran langsung. OBS juga bisa digunakan multiple partisipan. Tetapi saran saya untuk kita yang pemula jangan menggunakan ini dulu, karena ini cukup ribet. Saya saja belum pernah menggunakan ini. Kita belajar dulu agar segera dimonetisasi dalam jangka waktu 3 bulan. Habis ini juga bisa digunakan untuk melakukan live streaming di beberapa platform atau channel. Misalnya kita saat ini live menggunakan YouTube dan di saat bersamaan kita menggunakannya di Facebook. Ini bisa sekali. Menggunakan Canva, banyak sekali para YouTuber menggunakan Canva ini. Canva juga ada yang gratisan, ada yang berbayar. Sampai saat ini, Explore Indonesia pun masih menggunakan Canva yang gratisan. Ya karena gratisan, maka tidak selengkap yang pro atau yang berbayar. Canva yang berbayar saat ini kalau tidak salah, biayanya sekitar 95.000 per bulan. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki uang lebih, tidak ada salahnya menggunakan Canva yang pro. Canva ini sahabat bisa digunakan untuk 5 akun atau 5 email. Jadi kalau teman-teman punya 5 orang teman, patungan saja 95.000 dibagi 5 orang, jadi satu orang patungan sebesar 19.000 sebulan. Dengan cara bisa membuat puluhan video setiap harinya. Nah, andai saya Explore Indonesia tahu ini sejak lama, lebih baik mengambil Canva yang pro. Ini juga kami melihatnya dari tampilan video-video YouTuber yang memiliki subscriber banyak. Dan mereka yang menggunakan Canva Pro. Karena di sini ribuan video yang siap pakai. Canva juga bisa membuat thumbnail yang bagus-bagus. Kalau yang gratisan sangat terbatas dan kurang menarik untuk thumbnailnya. Karena thumbnail ini daya tarik pertama yang pemirsa lihat terlebih dahulu di YouTube. Contoh, Explore Indonesia karena hanya menggunakan PowerPoint yang tampilannya kurang begitu menarik. Yang penting mengupload saja waktu itu, tidak pusing dengan kualitas. Explore Indonesia sendiri ada beberapa video menggunakan Microsoft PowerPoint. Karena PowerPoint juga bisa digunakan untuk membuat video yang menarik. Explore Indonesia sendiri untuk thumbnail menggunakan PowerPoint karena dirasa lebih mudah. Tapi kalau teman-teman yang terampil menggunakan aplikasi ini, silakan saja. Yang penting memudahkan bagi teman-teman semua. PowerPoint ini kelebihannya tidak perlu membayar. Karena kalau kita beli laptop atau PC, biasanya sudah ada Office PowerPoint-nya dan ini gratis. PowerPoint juga tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan lainnya. PowerPoint ini dalam satu hari kita bisa membuat puluhan video setiap harinya. Teman-teman semua, untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya. Saya berharap untuk setiap episode di bawah ini 10 menit agar channel kita berkembang dengan cepat. Kembali saya mengingatkan, kuncinya untuk keberhasilan yaitu segera tentukan niche, segera membuat channel, segera membuat video, upload video setiap hari.
Demikian untuk materi kali ini. Semoga akan kita berkembang dengan cepat. Semoga pertemuan kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap teman-teman segera mempraktekkan, tidak usah menunggu-nunggu. Keberhasilan teman-teman adalah keberhasilan kita bersama. Salam sukses.